Ya. Nah, kawan-kawan, pagi hari ini saya membuat judulnya orang Kristen harus membuktikan, ya. Sudah saatnya kita Kristen ini cerdas dan ini bisa kalian jadikan bahan untuk berdebat ya kepada kawan-kawan muslim. Jadi lebih di sini saya membentengi iman saudara-saudara saya Kristen ya. Oke. Dasar pemikiran kita adalah dari Al-Qur'an surah 2 ayat 132. Karena ini sering dijadikan oleh orang-orang muslim sebagai bukti bahwa apa namanya itu ya, bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman dulu dan terbukti di Ibrahim mengatakan begini. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anakku, anak-anakku. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, makanlah jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, itu terjemahan barunya. Kalau terjemahan lamanya, sebentar saya bukakan ya. Surah berapa tadi? 2 ya. Bentar, surah 2 132. Nah, surah 2 132 ini dia. Tapi ini bahasa Arab pula, tapi ini yang terakhir ya ini. Surah 2 132. Tapi tulisannya ini kok jadi warna ini ya. Tunggu dulu. Sabar ya. Saya bacakan ini. Tulisannya kok jadi warna biru ya. Sebentar, ini yang terjemahan yang lama. Dikatakan begini. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan ini kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Oh, ini juga sudah diperbaharui ya. Ini, oh ya, sudah ya. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ya, ini di Quran BBLM ini ya. Nah, ini. Jadi di situ dikatakan agama Islam. Kalau yang tadi dikatakan apa namanya itu Muslim. Nah, dari kedua ayat ini mereka sering mengatakan bahwa Ibrahim adalah Abraham. Ketika kita katakan Ibrahim adalah Ibrahim, Abraham adalah Abraham, merujuk kepada hukum itu ya, mereka tidak terima kawan. Saya pun heran kenapa mereka tidak terima bahwa Ibrahim adalah Ibrahim, Abraham adalah Abraham ya. Saya nggak tahu kenapa mereka tidak terima. Oke, karena mereka tidak terima maka saya membukalah sebuah rahasia sama kalian. Ya, kalau kalian nanti berhadapan dengan mereka, katakanlah begini, ini ada Alkitab. Ya, kepada saudara-saudara Muslimku, tolong buktikan dari Kejadian 12 ketika mulai muncul kata Abraham atau Abram itu ini. Ya, sampai penutupnya hilang kata Abraham Kejadian berapa ya? 26 atau 25 itu, ya. Ini masih ada Abraham ya. Carikan kami dari sekian ayat itu 12 sampai 26 lah ya, sekitar 14 ayat. Carikan kami di situ ada enggak kata Islam atau Muslim? Paham ya? Kalau tidak ada, siapa yang menghapus? Apakah orang Yahudi? Apakah orang Kristen? Ya. Kenapa itu dihapus? Kan begitu ya. Nah, jadi kawan-kawan ini PR kepada seluruh orang Kristen dan juga kepada seluruh orang Muslim ya. Carikan kalian bukti. Kalau kita bertanya hanya kepada Muslim kawan, mereka tidak akan bisa membuktikan. Di kitab mana tertulis Ibrahim mengatakan hal tersebut mati dalam memeluk agama Islam? Ibrahim hanya tertulis pertama di kitab Ibrahim. Kan itu jadi ya. Di kitab Ibrahim pun tidak ada tertulis itu kawan. Dan itu kitab Ibrahim datang ketika Muhammad menjadi Rasul. Paham ya? Nah sekarang kalau kita bicara kitab yang ditulis Musa. Kan Ibrahim itu lahirnya jauh ya. Nah yang ditulis Musa itu namanya kitab Taurat. Carikan di kitab Taurat ada enggak Abraham atau yang mereka katakan Ibrahim itu mengatakan Islam atau Muslim. Ya, terserah mau pakai bahasa Ibrani, mau pakai bahasa Arab, kan ada bahasa Arab, Bible bahasa Arab ada kan. Cari di situ kata Muslim atau Islam, ya, terutama untuk Sinandar, untuk Zuma dan kawan-kawan, ya. Dan jangan kau bertanya kepada Islam doang, karena mereka tidak akan bisa menunjukkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa.
yang diturunkan oleh Allah SWT. Yang bisa kau tunjukkan adalah kitab Taurat yang difirmankan oleh Yahweh atau Elohim ya atau Adonai yang begitu-begituan ya. Kalau Allah SWT jangan kau tanya karena mereka katakan apa. Wah itu kan dilafalkan, belum sempat dituliskan. Itulah buktinya mereka tidak paham bahwa Musa itu bisa baca tulis ya. Dan bahwa Musa itu membuat dia kitabnya itu di dalam tabut perjanjian. Mereka kan nggak ngerti apa itu tabut perjanjian ya. Maka dari itu kawan-kawan muslimku, stop berhenti mengatakan Ibrahim adalah Abraham. Karena kami sudah digali di dalam Bible. Tidak ada Abraham mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Jikalau kau bisa membuktikan kawan-kawan muslim di mana itu ada, maka kami akui kitabmu ada kebenaran. Yakni bahwa benar agama Islam sudah ada pada zaman Abraham. Ya, ini kepada Nandar, kepada yang lain-lain, ya, kalian harus sanggup membuktikan hal ini. Jikalau tidak ada, bagaimana sang debater? Ya, daripada kita mengatakan kitab mereka itu palsu, itu kan tidak baik. Ya biarkan aja Ibrahim dan Abraham adalah sosok yang berbeda. Ibrahim adalah keturunan Arab karena kitab Al-Quran diturunkan khusus hanya kepada orang Arab, kan katanya itu. Maka Ibrahim yang dimaksud itu adalah orang Arab. Yang ayahnya adalah Azar. Yang dia tidak pernah sama sekali berada di dalam kitab Taurat. Ya, karena bacalah Al-Quran. Ada nggak dikatakan Ibrahim terdapat di kitab Taurat? Tidak ada kawan. Tidak ada. Ya. Banyak kejanggalan-kejanggalan kalau kita sama-samakan. Maka dari itu kawan-kawan muslimku, kalian harus ikhlas. Ibrahim itu bangsa Arab. Ya. Ibrahim itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Di kitab-kitab lain tidak ada Ibrahim itu terdapat. Abraham bapaknya Azar. Paham ya? Abraham itu tidak pernah dibakar dalam tungku. Cari saja di kitab Taurat itu apa ada apa enggak. Enggak pernah ada. Ya. Sementara Ibrahim kan pernah dibakar kawan. Tapi dia tidak terbakar. Kalau yang dibakar itu adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Ini sangat penting saya kabarkan. Agar semua pendebat Kristen bisa menggunakan ini menyerang mereka atau bertahan ya. Ibrahim itu adalah beragama Islam kata mereka. Oke, tolong kau buktikan. Di kitab Taurat mana atau di kitab Ibrahim mana ada dia mengatakan dia Islam? Apakah Ibrahim diturunkan kitab? Tidak ada Ibrahim diturunkan kitab. Karena pada saat itu mungkin dia nggak pandai baca tulis juga. Nah, di mana kalau itu Abraham? Cari dari Kejadian 12 sampai Kejadian 26. Di mana di situ dikatakan Abraham mewasiatkan kepada anak cucunya, hendaklah engkau mati dalam memeluk agama Islam. Carikan atau Muslim. Tak kan bakalan ada. Jadi ini saya singkapkan satu lagi rahasia bahwa Ibrahim itu berbangsa Arab. Ya cari aja ada nggak suku bangsanya di situ dikatakan. Bisa kalian cari bolak-balik semua Al-Quran itu, ya termasuk surah Ibrahim itu. Sejak kapan Ibrahim menulis surah? Tidak pernah kan Ibrahim menulis kitab. Tapi bagi mereka ada. Yang mana surah Ibrahim itu? Itu adalah bagian dari Al-Quran. Itu diturunkan kepada Muhammad. Kata mereka. Padahal yang diturunkan kepada Muhammad yang dalam hati ya. Bukan yang berupa buku. Paham ya gitu cara pembuktiannya ya. Jadi apapun kata mereka. Oh Islam sudah ada sejak zaman Adam. Oke. Tolong carikan. Kisah Adam ada di Kejadian 1 sampai Kejadian 5. Tunjukkan di mana di situ dia adalah orang Islam. Kalau kalian minta dari kitab mereka, memang nggak ada kitab mereka bicara itu kawan. Ya, nggak bisa. Ya mana kitab Adam itu kitab tertulis kitab apa? Pasti dia bilang Taurat. Ya mana Taurat Islam? Oh Taurat Islam ya Tauratnya Kristen itu atau Yahudi. Oke silakan buka kitab Taurat Islam atau kitab Taurat Yahudi itu. Ada nggak dikatakan dia melihat lafaz Muhammad di bawah ars. Ada nggak dia mengaku dia Islam? Nggak ada. Ya. Jadi kawan-kawan begitu cara berdiskusi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja yang ku sampaikan biar kalian dapat mencerna dengan baik. Itu kalian bisa gunakan untuk ayat-ayat lain ya. Sampai jumpa. Salam sang debater. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.